Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, siapa yang suka belanja? Apakah kalian menggunakan uang? Kalau tidak pakai uang, apakah belanjaan kalian bisa kalian peroleh? Pada video kali ini, kita akan kupas tuntas apa itu uang. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Dalam ilmu ekonomi tradisional, uang berlaku didefinisikan sebagai alat tukar. Sedangkan dalam ilmu ekonomi modern, uang memiliki makna yang lebih luas. Uang diterima sebagai alat pembayaran transaksi jual beli atas barang dan jasa, serta kekayaan atau aset berharga lainnya, dan juga sebagai alat pembayaran utang. Secara garis besar, fungsi uang dibedakan menjadi dua, yakni fungsi asli dan fungsi turunan dari uang itu sendiri. Fungsi asli uang atau fungsi primer terbagi dua. Yang pertama, sebagai alat penukar atau medium of exchange. Uang digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran. Semenjak adanya uang, pertukaran dapat dilaksanakan setiap saat tanpa menunggu adanya kesamaan kehendak. Kedua, uang sebagai alat satuan hitung, a unit of account. Satuan hitung diperlukan untuk menentukan harga suatu barang. Dengan uang, nilai suatu barang dapat diukur dan dibandingkan. Dari fungsi-fungsi asli uang tersebut, fungsi uang berkembang ke dalam fungsi turunan. Pertama, uang bisa dijadikan sebagai alat pelunas kewajiban. Lalu uang juga bisa dipergunakan sebagai alat untuk menabung. Lalu uang juga bisa menjadi penyimpan kekayaan, pemindah kekayaan, dan pendorong kegiatan ekonomi. Anak-anak, ternyata uang itu jenisnya beragam. Menurut lembaga yang mengeluarkannya, jenis uang terbagi ke dalam dua. Yang pertama uang kartal dan kedua uang giral. Uang kartal ini adalah uang yang kita pakai sehari-hari. Kalian tahu ada uang kertas dan ada uang logam. Nah, itulah yang disebut dengan uang kartal. Uang kartal adalah uang yang digunakan sebagai alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh semua masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Anak-anak, untuk mengetahui tentang uang kartal ini, kalian bisa masuk ke websitenya Bank Indonesia. Di sini kita bisa melihat uang kertas dan uang logam yang sudah pernah diterbitkan oleh BI itu apa saja. Di sini kita bisa lihat ada uang koin ya, uang koinnya dari yang nilainya terkecil ya sampai dia ada uang yang satu uang koinnya Rp500.000. Kalian punya tidak? Ya, ini menarik karena ada juga ditampilkan uang uncut atau uang yang belum digunting-gunting. Anak-anak, dari situ kita tahu ada jenis uang menurut bahan pembuatannya. Yang pertama uang kertas dan uang logam. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu. Uang kertas juga merupakan alat pembayaran yang sah. Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam. Berkaitan dengan jenis uang kertas dan logam, kita akan menghubungkannya dengan nilai uang. Nilai uang adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan jenis barang maupun jasa tertentu. Nilai uang juga dapat diartikan sebagai acuan seberapa besar mata uang tersebut dapat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Secara umum, nilai uang dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori. Pertama, nilai intrinsik. Nilai intrinsik merupakan nilai atau harga nyata dari bahan yang dibuat untuk menggunakan uang. Umumnya nilai intrinsik berlaku untuk uang logam berdasar bahan emas dan perak. Nilai intrinsik nilai emas lebih tinggi dibandingkan nilai intrinsik uang perak. Namun sayangnya nilai uang berdasarkan nilai intrinsiknya sudah jarang digunakan di masa sekarang. Yang kedua ada nilai nominal. Nilai nominal merupakan nilai uang yang lebih banyak digunakan saat ini. Jenis nilai uang yang satu ini dapat dipahami sebagai nilai yang tercantum atau tertulis pada uang logam dan uang kertas yang kita tahu dan kita pergunakan sehari-hari. Yang ketiga, nilai internal.
Jenis nilai uang ini diukur berdasarkan kemampuannya untuk dapat ditukarkan dengan barang maupun jasa. Nilai internal pada uang dapat disebut juga sebagai nilai real atau daya beli uang. Misalnya, kita ingin membeli sepatu. Sepasang sepatu ini harganya 200.000. Nah, nilai internal adalah bagaimana nilai uang 200.000 ini dapat kita tukar dengan sepasang sepatu. Yang keempat, nilai eksternal. Nilai eksternal ini merupakan jenis uang yang diukur berdasarkan kemampuan uang untuk ditukar dengan mata uang asing atau valuta asing. Contohnya, $1 Amerika hari ini berapa ya? Apakah 15.000 atau berapa? Nah, jika ditukar dengan rupiah, maka itulah yang disebut dengan nilai eksternal. Nah, anak-anak, jenis uang kartal sudah dibahas. Sekarang, apa itu uang giral? Uang giral adalah alat pembayaran yang berbentuk surat-surat berharga atau surat-surat penting seperti cek, giro, wesel, kartu kredit, dan polis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan definisi uang giral ialah tagihan yang ada di bank umum yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Anak-anak, demikianlah hasil kupas tuntas kita tentang uang. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.